tancap gas untuk pulang ke Denpasar. Disinilah Tuhan memberikan saya musibah yang luar biasa. Di perbatasan negara Tabanan, saya mengalami kecelakaan hebat. Saya nabrak apa, saya ditubruk apa. Saya nggak tahu. Yang penting saya tahu-tahu sudah di hospital. Saya sudah di rumah sakit. Saya patah tulang. Tangan kiri saya patah tulang, kaki kanan saya patah tulang. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya di sini mau biar tidak nanti ada miscommunication. Saya kesaksian di saat saya mengalami pertemuan khusus dengan Tuhan saya setelah saya benar-benar sadar. Karena ada statement yang masuk ke DM saya lewat TikTok, orang koma kok bisa kesaksian. Nah, ini untuk meluruskan. Jadi saya kesaksian apa yang saya alami bertemu Tuhan Yesus setelah saya sadar. Nah, saya koma, ya kan? Saya di dalam koma saya itu sempat mau dibilang bermimpi, bukan bermimpi. Bertemu iya. Kan nggak tahu orang koma itu mimpinya bagaimana, bertemunya bagaimana. Intinya saya di dalam koma saya di kakek saya itu kan sayang sekali sama saya. Karena di keluarga saya cucu pertama istilahnya. Anak pertama dari orang tua saya, cucu pertama dari keluarga besar saya. Jadi paling disayang kan. Nah, tapi waktu saya mengalami musibah ini, memang kakek sudah meninggal. Saya diajak kakek saya. Kakek saya kalau manggil saya kan dari dulu Mang Teteh. Ikut Aki. Aki itu kan bahasa Sunda kan. Ikut Aki teh. Saya diajak sama kakek saya, Aki saya. Ya ngikutlah saya. Namanya juga kakek saya, digandeng saya. Semakin menjauh, digandeng terus. Tapi kakek saya pesan, jangan menengok ke belakang. Ya saya ngikut. Digandeng terus gitu kan. Semakin saya jauh, kok semakin saya mendengar ada suara. Kamu belum waktunya pulang. Gitu. Nah kan saya kan nggak tahu ini suara dari mana. Tapi kakek kan gandeng saya. Pulang sama Aki. Gitu teh. Gitu kan. Jangan nengok ke belakang. Semakin saya jalan sama Aki, semakin suara ini terus terngiang di telinga saya. Kamu belum waktunya pulang, kamu belum waktunya pulang. Gitu terus. Akhirnya saya beranikan diri. Saya noleh. Ini suara dari mana? Seperti itu. Nolehlah saya ke belakang. Padahal kan Aki saya sudah melarang, jangan menengok ke belakang. Tapi kok semakin saya jalan sama kakak, ini suara semakin terdengar kencang, jelas di telinga saya kan. Nengoklah saya ke belakang. Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Saya, waktu menengok ke belakang, ada sayap putih sekali sama sinar. Nah, ya bisa diibarat kayak malaikat, tapi bersayap. Putih, bersinar. Nah, saya memberanikan diri, saya tanya, kamu siapa? Itu. Memang saya bertanya, akulah yang kamu cari. Jawabannya seperti itu. Ya kan saya bingung. Tapi kakek terus narik saya. Semakin saya ditarik kakek, ini narik saya. Seperti tarik-tarikan seperti itu. Akhirnya nggak tahu kenapa kakek melepaskan tangan saya. Nah,
lepaskan tangan saya juga nggak lihat lagi kakek, entah jalan, entah apa, saya kan nggak lihat lagi. Habis lepaskan, saya kan menghadap ke ini, bisa dibilang malaikat kan, yang benar-benar putih, bersih, bersayap gitu. Saya sekali lagi nanya, kamu siapa? Ya, jawabannya sama. Akulah yang kamu cari. Seperti itu. Kamu belum waktunya pulang. Jelas teringat di telinga saya. Nah, saya dipeluk. Pelukan yang apa ya? Luar biasa. Tenang. Damai. Saya dipeluk. Terus mengatakan sekali lagi, akulah yang kamu cari. Nah, singkat ceritanya, saya mengalami sadar yang pertama dari koma. Di sadar pertama saya katanya cuma mengucapkan, carikan saya pendeta. Heboh keluarga saya. Terus saya pingsan lagi, koma lagi katanya. Kan saya bisa bercerita setelah saya sadar kan, diceritain semua kan, saksi banyak di situ. Nggak cuma keluarga saya, suster ada di situ juga kan, suster juga bersaksi waktu itu. Carikan saya pendeta. Saya tidur kembali, koma kembali, pingsan kembali saya. Saya sudah prediksi, mungkin saya bilang carikan saya pendeta, keluarga heboh. Ternyata betul dari cerita-cerita keluarga saya. Nah, singkat ceritanya kembali, saya benar-benar sadar yang kedua, itu kenapa saya bisa bilang benar-benar sadar. Karena saya melihat saya di ruangan, tangan saya diinfus, dipasang gift, untuk tangan kan patah tulang, kaki juga saya nggak ada suster, makanya saya mengatakan saya benar-benar sadar. Nah, saya sadar bukannya saya mencari keluarga saya, tapi saya malah susternya kan waktu saya sadar kan manggil suster. Nah, susternya kan kaget kan saya sudah sadar. Nah, suster kemungkinan mau memanggil dokter mengatakan pasien sudah sadar, tapi waktu itu saya larang, suster jangan, mau kemana? Saya mau panggil dokter sebentar. Saya pinjem HP-nya. Itu. Mau buat apa? Saya pinjam, jangan panggil dokter dulu. Pinjam, saya dipinjemin. Kan HP saya rusak, nggak tahu kemana kecelakaan itu. Saya searching. Waktu itu burung merpati, saya kira burung merpati bersayap putih, ya keluarnya burung merpati. Oh tidak ada, ini dia dalam mimpi saya kemarin, ini saya gitu kan. Saya searching kembali. Nah, saya ngeklik tangan saya, kayak ada yang gerakan. Malaikat bersayap putih. Muncullah picture, gambar yang datang seperti dalam mimpi saya. Benar-benar putih. Putih sekali. Nah, saya kaget. Saya panggil dokter, suster kan. Suster, gitu. Saya ini baru sadar. Saya kan tanya kan, iya Bu, Ibu koma terhitung Ibu sadar sekarang sudah 2 minggu. Ah, yang benar saya gitu kan. Iya, makanya saya mau manggil dokter karena Ibu sudah sebentar. Saya gitu. Saya mau tanya, ini kemarin waktu benar saya koma gitu kan, saya memastikan lagi. Iya, gitu kan. Terus saya gini, suster, saya waktu kemarin koma, saya didatengin ini. Saya gitu. Lah kok baru pertama kali saya dengar itu, suster. Lah kok haleluya, puji Tuhan. Lah kok susternya nangis? Nah kan saya bingung. Suster, kenapa nangis saya gitu kan? Ibu malah gantian nanya ke saya. Ibu benar didatangi ini. Ya, ini saya nanya kok malah gantian nanya, saya gitu kan. Iya, saya tanya, saya kemarin koma tidak? Iya, Bu. Saya didatengin ini, suster. Ngeluarin netesin air mata. Ternyata suster itu Nasrani. Nah, suster jawab, puji Tuhan, haleluya. Ini Tuhan Yesus, Bu. Itu Tuhan saya. Itu. Bingung lagi saya. Sayap putih itu kok dibilang Tuhan kan? Ah, sudah. Saya anggap angin lalu istilahnya. Akhirnya saya baru bilang suster,
suster, mana keluarga saya? Nah, suster manggil dokter, manggil keluarga, saya dicek-cek-cek. Nah, singkat ceritanya saya yang nungguin cuma tante saya. Keluarga besar saya sudah kabur. Gara-gara katanya mendengar saya koma pertama bilang carikan pendeta. Saya cuma sama siapa? Sama tante saya. Saya nanya, mana mama? Mana bapak? Ngapain nanya-nanyain keluarga? Katanya. Lah, saya kan baru sadar. Saya diceramai di ICU. Kamu benar-benar ya keterlaluan ya. Kamu sadar kok bilang malang bukannya ngucap alhamdulillah apa yaitu alhamdulillah kamu kok ngucap carikan saya pendeta. Saya ngomong, lah mana saya tahu orang saya koma kok gitu kan. Dalam hati ini baru sadar kok diomelin lagi bisa pingsan lagi nih koma lagi saya gitu. Saya gini, nanti kalau mau marah tante. Saya gitu kan. Nah, singkat ceritanya akhirnya saya dipindah ke ruang perawatan. Nah, disinilah terbuka semua. Keluarga pulang, kecewa sama kamu. Katanya kamu sempat ngucap carikan pendeta. Saya mengelak, saya tidak tahu. Saya koma. Tapi saya belum cerita ke tante saya perihal saya pertemuan saya di saat saya koma bersama Tuhan Yesus. Belum. Nah, singkat ceritanya kembali, saya perawatan di rumah. Jadi saya dibawa pulang dalam keadaan tapi sudah 70% sudah sehat lah. Walaupun sini masih ya dipasang gips gitu kan. Saya diajak pulang untuk perawatan di kampung. Diperketat kembali saya pengawasan saya. Karena kan keluarga sudah terlanjur dengar apa yang saya bilang carikan pendeta. Tapi di rumah saya tambah gelisah karena saya teringat sama omongan suster. Itu Tuhan Yesus, itu Tuhan saya. Kan saya bingung. Nah, ingat terus perkataan suster membuat saya gelisah, tambah gelisah, nggak tenang, nggak apa. Saya semangat, saya harus sembuh total nih. Karena saya memang niat, saya sembuh harus kabur untuk kedua kali. Betul. Saya sehat, benar-benar sehat fit. Saya kabur yang kedua. Saya kabur lagi yang kedua kali. Ke Bali tujuan mencari suster yang merawat saya. Memang kabur saya. Nyolong lagi uang keluarga saya, tapi lebih besar. Seperti itu, buktinya saya bisa kabur naik pesawat kok. Memang saya nyolong uang lagi, mencuri lagi. Tapi bukan uangnya orang, uang keluarga saya sendiri kan. Datang, saya landing di airport Ngurah Rai. Langsung saya naik Gojek ke rumah sakit tersebut mencari suster itu karena ingin meminta penjelasan atas ucapan suster yang saya baru aja sadar dari koma kan. Ternyata susternya sudah pindah, ikut suaminya pindah tugas. Saya kan tanya, nah saya tanya juga sama yang di information kan, itu suster itu agamanya apa gitu. Oh itu Kristen Bu, Nasrani itu. Saya kan alasannya bilang saya ingin membalas ini kebaikan, balas budi karena suster sudah merawat saya gini. Nah, nggak ketemu kan. Terus saya gelisah, aduh bingung saya ucapan suster kok ini Tuhan itu Tuhan semakin gelisah dan gelisah nggak karuan. Saya tanya sama teman nggak tahu bilangnya. Saya tanya teman sama satu keyakinan sama saya dikatain gila. Katanya bilang, aduh kamu gila ya gitu. Mana ada Tuhan Yesus datang ke dalam mimpi ini itu dan apa. Hati-hati kamu kalau sampai kamu murtad, neraka jahanam kamu ditempatkannya ya. Saya jawab waktu itu, kamu bisa bilang neraka jahanam, emang lu pernah ya itu nyampe ke neraka sana gitu. Saya dikatain gila. Cukup bagi saya tanya sini sana sini, saya dikatain gila. Nggak ada yang nggak bisa jawab. Semakin gelisah nggak karuan. Nah, bertemulah sama seorang ibu. Ternyata beliau ini ibu pendeta di Kristus Kasih The Best. Dia yang buruk.
Juga. Bukan gereja yang dulu pertama kali saya singgah, bukan. Saat saya lagi gelisah, nggak karuan, saya bertemu. Tapi saya tidak tahu kalau beliau ini pendeta. Beliau cuma bilangnya saya Bu Yuni. Ini nomor HP saya. Nah, karena waktu itu kan saya juga nggak kenal beliau nggak kenal saya. Di dalam kegelisahan itu saya bertemu. Saya waktu itu kayaknya sama beliau itu saya lagi makan atau apa ya gitu. Nah, mungkin tahu raut muka saya lagi kebingungan atau apa. Memang beliau datangi saya, ada apa? Saya lagi bingung lah, ini itu saya cerita lah sedikit banyaknya gitu. Tapi saya belum cerita masalah saya ditemuin Tuhan Yesus dalam keadaan koma. Cuma cerita saya bingung dalam kehidupan saya, Bu. Cuma itu aja. Ditanya agamanya apa, Mbak? Bingung kayak gitu. Saya juga bingung, Bu. Saya sedang mau mencari agama apa. Saya notabene memang Muslim. Saya ngomong gitu. Oh ya, Mbak, nanti kapan-kapan kita sharing-sharing ya, ini nomor telepon saya. Iyain saja saya. Sehari 2 hari kayak nggak salah sampai seminggu apa ya lebih. Saya baru hubungi kan di nyakutan di nomor ini Bu Yuni siapa saya gitu. Saya coba telepon. Halo Bu Yuni, ini sama siapa ya? Kan tanya. Ibu yang ngasih nomor saya di sini-sini gitu. Oh iya gitu. Saya kenalkan diri, saya Tata, Bu. Gitu. Boleh Bu, saya ketemu. Oh boleh, di Sherlock lah. Saya ke sana loh, kok di gereja. Saya pikir beliau ini kerja di gereja. Saya masuk ke gereja, ada security mau bertemu siapa, Bu Yuni. Nah, security itu bilang, tunggu sebentar ya Bu, Bu Pendeta Yuni sedang ada tamu, sedang ada pertemuan sama majelis seperti itu. Saya bingung, Bu Pendeta ternyata kan saya gitu, saya kira cuma orang biasa istilahnya seperti itu kan. Next, akhirnya saya bertemu sama pendeta, saya ungkapin semuanya. Saya tuh paling susah nangis loh. Gak tahu kenapa ketemu Ibu Pendeta seakan-akan kayak ketemu apa aja. Saya ungkapin semua kegelisahan hati saya, mimpi saya semua. Saya ungkapin semua sampai perkataan suster, apa-apa, pokoknya semua saya kupas tuntas sama Ibu Pendeta. Ibu Pendeta cuma waktu itu jawaban singkat, tapi membuat saya luar biasa adem. Luar biasa, Mbak. Puji Tuhan. Mbak Tata secara tidak langsung sudah bertemu sama Tuhan. Mbak Tata sudah dijamah, dilawat. Kan saya bahasa-bahasa itu kan asing kan. Lawat apa, dijamah apa, diurapin apa. Kan masih asing saya. Istilahnya tapi luar biasa. Puji Tuhan. Oh terus senang gitu loh. Nah, terus saya bilang, berarti yang mendatangi saya itu Tuhan Yesus benar, Bu. Iya, Mbak Tata dipulihkan. Kemungkinan besar Mbak Tata waktu mengalami kecelakaan bisa jadi Mbak Tata sudah bablas. Tapi Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus tidak pengen Mbak Tata pergi dulu. Waktu itu ingat ini, selalu ingat di pikiran saya. Tuhan Yesus menjamah Mbak Tata. Kalau tidak ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup Mbak Tata waktu itu, mungkin Mbak Tata sekarang tidak bertemu saya. Dalam artinya saya mati, mungkin meninggalkan. Nah di situ, plong, curhat, sudah semua. Nah, semakin saya meyakini diri, benar. Saya telah sendiri. Ya, mungkin waktu kecelakaan dulu saya tidak diselamatkan. Berarti betul itu kata suster itu. Ini Tuhanku, ini Tuhan Yesus. Kalau saya tidak diselamatkan Tuhan Yesus, waktu itu saya sudah meninggal. Kan gitu. Terus sampai saya nangis kan. Saya nangis dan saya waktu itu pertama kali ngucap Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan saya hidup gitu kan. Nah, mulailah saya mengikis pelan-pelan di agama saya dulu. Saya mulai searching tentang Kristen,
Saya mulai tanya WA sama Bu Pendeta, ini bukan. Akhirnya saya dipertemukan sama Bu Pendeta, dikenalkan sama Ibu Majelis gereja. Dibimbinglah saya sama beliau, Bu Leni sama Bu Suwana. Nah, saya punya keyakinan. Ini mantap nih. Saya harus yakin. Yang menolong saya waktu itu Tuhan Yesus. Kalau saya tidak ada Tuhan Yesus, mungkin saya sudah meninggal. Saya tidak ada di dunia ini lagi. Itu dalam hati saya waktu itu. Saya harus, mulai sekarang, saya harus menekuni, mencari, benar-benar inilah agama yang saya cari. Saya sudah menemukan. Saya tidak perlu mencari kembali. Saya tekuni. Nah, sepanjang pertengahan jalan, semakin saya sudah tenang, sukacita, damai, kegelisahan kembali datang. Yang dimana kegelisahan itu datang, saya kok sudah punya Tuhan, cara orang kan gitu kan, saya sudah punya Tuhan saya Tuhan Yesus. Seharusnya saya bahagia, senang, sukacita, saya sudah menemukan Tuhan saya. Saya sudah sering baca Alkitab kan. Tapi kenapa hati saya, jiwa saya kosong kembali? Saya bawa dalam doa kembali. Tanya. Dijawablah sama Tuhan. Ternyata, ya betul sih. Kita aja punya pacar aja nggak mau kan pacar kita diumpet-umpetin sama keluarga, dirahasiakan. Nah, seperti halnya Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus, saya mengakui Tuhan Yesus itu Tuhan saya. Tapi kok kenapa saya merahasiakan? Gitu loh. Dari keluarga saya, minimal keluarga saya tahu. Nah, itulah jawaban Tuhan. Saya niat, saya harus pulang nih. Saya harus ngasih tahu keluarga saya nih. Ternyata yang menyelamatkan saya waktu kecelakaan Tuhan Yesus. Berani nggak ya? Berani. Aduh, nggak berani saya. Mundur lagi saya. Gelisah terus. Berani nggak ya? Berani nggak ya? Akhirnya saya beranikan diri, saya bawa dalam doa Tuhan. Gitu. Saya tuh gini. Tuhan, saya harus pulang. Saya harus memberitakan kebenaran ini Tuhan. Karena sampai saya diberi nafas kembali sampai detik ini karena Engkau Tuhan Yesus. Mampukan saya, kuatkan saya, sampai di kampung kembali untuk memberitakan kebenaran ini. Tapi di pikiran saya udah pasrah. Aduh, paling saya nanti dipukul lah, di inilah, di itulah, oh terus. Tapi saya sudah mantap, biarin dah. Daripada saya gelisah-gelisah terus. Pasti tapi di pikiran saya itu cuma satu, wah pasti saya dipukul lah, bisa-bisa nih saya gitu. Yang saya pasrah. Pulanglah saya niatin. Pulang saya ke Garut. Sampai saya sudah pakai salib. Di depan pintu rumah saya. Mama saya sudah tidak ngizinin saya masuk. Copot salib kamu. Saya nggak mau. Kalau tidak copot nggak boleh masuk. Tapi anehnya saya nggak bantah. Padahal dulu saya orangnya temperamen. Saya dilarang apa kalau nggak mau ya ayo berantem istilahnya. Saya dibilang preman juga saya dulu. Kenapa saya kok? Ya kemungkinan itu karena mungkin mamah kandung saya. Dan tapi kok saya diusir mama saya sekali kok nggak ada rasa sakit hati. Saya tidak memaksakan masuk rumah. Saya tidur di saudara. Tapi saudara juga diam sama saya. Cuma saudara takutnya sama saya dikira saya masih kelakuan saya seperti dulu. Isinya berantem. Aju jotos kan. Jadi dia iya aja. Teteh tidur sini ya. Iyanya terpaksa. Daripada pikiran dia daripada saya ditonjok nih kan gitu kan. Padahal tidak sedikit pun saya nggak ada keinginan untuk baku hantam kembali. Tidak ada. Sehari. 2 hari. Terus. Sampai hari ke-6 saya menyerah. Dalam arti menyerah bukan menyerah saya di sana nggak makan, bukan menyerah karena saya putus asa harus memberitakan kebenaran, tidak.
sakit hati. Tuhan saya dihina. Saya besok harus pulang ke Denpasar. Saya nulis malam surat. Karena saya tidak bisa ngomong sama orang tua saya. Nggak mau nerima saya, kecuali ini saya dicopot. Seperti itu. Saya tulis surat. Ini anehnya nih tangan nih kayak ada yang gerakin. Terus saja. Ya saya bilang di surat, Mah, gitu kan. Kalau papa kan memang sudah meninggal duluan. Sebelum kejadian saya kecelakaan itu kan. Seperti itu. Jadi tinggal mama. Saya memang nulis, Mah, maafin atas kesalahan Teteh. Teteh pulang ke Garut itu untuk bercerita, Mah. Ternyata Teteh masih hidup ini dikarenakan Teteh ditemuin sama Tuhan. Itu enggak lain Tuhan Yesus. Jadi kronologinya apa yang saya di dalam koma saya itu saya ceritakan saya tulis. Nah, karena saya kesempatan untuk bicara sama orang tua saya nggak ada, untuk mama saya terutama nggak ada. Gitu kan. Saya tulis di situ kronologinya semua. Saya juga bilang minta maaf, Mah, gitu. Yang terakhirnya saya bilang, Mama boleh mencaci maki Teteh, menghina Teteh, ngata-ngatain Teteh, kebun binatang semua keluarkan semuanya. Bahkan Mama memukul Teteh, Mama mau apapun secara fisik Teteh terima. Tapi satu hal, jangan pernah menghina Tuhan saya, Mah. Karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan Teteh di saat Tetehnya pas mengalami musibah waktu itu. Itu. Karena saya sakit hatinya saya mendengar Tuhan saya menyelamatkan saya dihina, itu aja. Bukan, saya tidak dendam, saya tidak sakit hati sama siapapun orang tua saya, tidak, cuma rasanya sakit gitu loh. Apa ya? Sakit aja Tuhan tuh, yang dimana Tuhan saya itu Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya, kok Tuhan saya dihina. Saya nggak terima seperti itu. Mau, aduh, saya gitu nggak kuat saya. Akhirnya setelah itu saya titipin ini surat ke saudara saya yang saya inapi, tolong kasihkan Mama. Tapi dalam hati saya terserah mau dibaca apa tidak terserah. Saya gitu. Yang penting saya sudah kupas tuntas di surat tersebut. Pulang lagi saya ke Denpasar, tapi puji Tuhan, walaupun hanya lewat tulisan tangan, saya pulang menuju Denpasar, itu enteng sekali apa langkah kaki saya kayak kapas, enteng sekali. Sampailah saya ke Denpasar kembali. Sampai di Denpasar kembali, saya di kos kan, lah cobaan betul-betul memikul salib luar biasa berat. Cobaan demi cobaan ada. Baru 1 bulan saya kembali lagi di tahun 2020. Pandemi kan panas-panasnya. Tapi saya masih dipakai di kantor, tapi sudah tidak ada wisatawan. Masih ada dapat gaji bulanan tidak seberapa tapi. Nah, setelah itu betul-betul SK surat keputusan dirumahkan turun. Fix 100% saya dirumahkan. Di saat saya sudah meninggalkan keluarga, sudah tidak punya apa-apa lagi. Di situ saya. Memang masih ada pegangan kan, istilahnya pesangon kan dari kantor. Tapi namanya pesangon lama-lama kan habis apa-apa lagi waktu itu PPKM, aduh PPKM darurat sekali kan. Situlah saya depresi kembali saya. Aduh, ini lama-lama uang habis untuk bayar kos, untuk makan, untuk ini. Sedangkan saya sudah meninggalkan keluarga, sudah ini, aduh. Gelisah kembali saya. Sempat, memang betul, sempat saya marah sama Tuhan. Tuhan, tapi sambil teriak saya, kayak orang depresi, kayak orang gila, ambil nangis. Saya membela nama Engkau di depan keluarga saya, Tuhan. Sampai Engkau dihina, keluarga saya sakitnya luar biasa, Tuhan.
Istilahnya saya, jadi istilahnya tuh saya membela Tuhan waktu itu ada minta pamrih gitu loh. Minta imbalan. Tapi kenapa saya sekarang terpuruk seperti ini seorang diri? Bayangkan saya perempuan loh, sendirian. Jidin kasar, tidak ada siapa-siapa. Saya seorang sendiri di sini. Mau makan aja susah, mau ini susah, kenapa engkau tidak membantu saya? Jadi kan ada pamrih kan. Padahal saya, padahal hambamu ini Tuhan, saya ini Tuhan, kami ini Tuhan, udah benar-benar baik sama engkau Tuhan ini. Jadi kan ada pamrih kan. Seperti itu. Udah mau stres saya sudah mau putus asa. Saya sudah mau kembali lagi ke keluarga kan. Karena pikir saya kembali lagi ke keluarga, hidup saya sudah enak kembali, nggak mikir lagi. Mau pandemi, mau apa. Tidak. Seperti itu kan. Nah, singkat ceritanya lagi, saya dalam keadaan, aduh luar biasa stres. Uang udah mau habis. Saya sudah nggak kuat, saya kadang depresi. Saya dikuatkan kembali sama ibu majelis ini kan, sama bu pendeta. Saya harus kuat, seperti itu. Nah, benar-benar di keterpurukan saya dikenalkan sama Bapak Wayan Yohanes. Beliau ini berteman sama majelis di Kristus Kasih. Nah, saya dikenalkan Bapak Wayan ini. Beliau kokosan saya. Saya dikuatkan doa. Saya doa pelepasan. Saya diurap. Waduh, luar biasa. Kepahitan saya suruh melepaskan semuanya. Apapun yang melekat di dalam diri saya itu lepaskan, sakit hati, apa mohon ampunan sama Tuhan. Saya dibimbing terus. Saat saya mau down, beliau yang mengangkat saya kembali. Saya down lagi, beliau lagi yang merangkul saya. Sampai puji Tuhan. Betul, janji Tuhan itu tidak pernah ingkar. Di saat benar-benar waktu saya tadinya udah down, udah drop, sama ibu majelis saya dikenalkan Bapak Wayan, saya harus benar-benar menyerahkan penuh hidup saya sama Tuhan. Kalau saya percaya sama Tuhan, jangan minta pamrih, jangan minta imbalan, jangan minta upah lah istilahnya. Kalau benar-benar kita sudah pure percaya Tuhan Yesus, ya sudah, serahkan nyawa aja, serah. Mau diambil kapan silakan, sok aja tuh, istilahnya seperti itu. Jangan sedikit pun ada pamrih. Betul. Saya dibimbing, saya terus di penguatan doa, terus semuanya. Puji Tuhan. Saya pulih dari down saya. Pulih. Pelan-pelan. Bertemulah saya sama suami saya yang sekarang. Suami saya yang sekarang memang betul-betul Kristen. Dia asli Kupang. Nah, mulailah bangkit saya. Saya bertemu dengan suami yang sekarang, waktu itu masih calon kan. Dia nyemangati saya, jangan putus asa. Bapak rohani saya ini, Bapak Wayan ini juga nyemangati saya terus. Saya mau, aduh luar biasa. Saya kalau dibilang saya belum bisa membalas kebaikan beliau. Sekali lagi di sini bukan karena hebatnya saya, kuatnya saya, atau Bapak rohani saya, atau suami saya, karena benar-benar Tuhan Yesus itu. Aduh, saya nggak bisa ya kalau suruh mengungkapkan Tuhan Yesus itu memang luar biasa sangat baiknya hidup saya. Yang dimana saya benar-benar sudah terpuruk di bawah, saya sudah diusir keluarga, saya dicoret dari nama keluarga saya. Aduh Tuhan. Bahkan sampai detik ini pun saya tidak diterima. Begitu, tapi puji Tuhan, mulailah saya bangkit. Mulailah saya sama calon saya waktu itu kan, sekarang suami waktu itu masih calon. Saya diajak ke gereja. Saya penguatan doa terus sama bapak saya ini. Puji Tuhan luar biasa. Apa yang sudah meninggalkan saya, keluarga meninggalkan saya, Tuhan kembali kasih, Tuhan memberi yang sudah hilang dalam hidup saya, yaitu keluarga baru.
Akhirnya puji Tuhan tanggal 8 Mei kemarin saya menikah sama suami yang sekarang. Dan Bapak Wayan Yohanes inilah yang jadi bapak saksi saya. Dan bahkan beliau inilah yang akhirnya jadi bapak angkat saya di Bali. Jadi saya, walaupun semua keluarga membenci saya, meninggalkan saya tidak dianggap. Tapi saya di sini punya keluarga baru. Bapak Wayan Yohanes tersebut. Kalau dibilang kuat apa tidak, saya nggak munafik. Saya sebenarnya dulu sudah tidak kuat dalam keadaan perempuan sendirian, tidak kerja. Nggak kuat. Kalau tidak ada Tuhan Yesus waktu itu. Karena saya, ini loh. Ini cara waktu saya belum benar-benar mengetahui, belum paham betul Tuhan Yesus siapa, memang berpikirannya gini, iya sih dulu saya kalau waktu kena musibah, kalau nggak ada Tuhan Yesus datang, saya mungkin sudah mati nih, saya gitu. Aduh, jadi kagumnya mulai simpatiknya terus, luar biasa ya Tuhan ini ya. Saya sampai gini, kok kenapa waktu saya koma kok nggak, maaf ya, kok nggak dari agama saya yang datang ke mimpi saya ya? Kok malah Tuhan Yesus yang dimana saya waktu itu masih di agama seberang. Jadi terus semakin tumbuh. Nah disitulah kecintaan saya semakin, tapi namanya manusia, pencobaan demi pencobaan ada, terkadang down yang saya bisa ceritakan. Tapi puji Tuhan, banyak yang masih mengejat saya. Dalam artian, kamu berpindah keyakinan apa karena laki-laki? Tidak. Saya kenal suami saya, sekarang saya sudah pakai salib. Ada juga yang mengejek. Apa karena makanan, harta, tata. Lah kalau harta ngapain saya harus repot-repot kos, sepetak, hidup susah. Istilahnya makan seadanya. Mending kalau harta mendingan saya pulang ke kampung saya, ke Garut saya, enak hidup saya. Warga saya bisa nyukupi saya. Ada juga yang bilang, apa karena satu kardus Indomie lah, gitu kan. Banyak di situ. Ngejat saya ngina. Jadi sekali lagi, kalau memang di sini ada yang menonton kesaksian saya, semoga terberkati semuanya. Saya di sini juga mau menegaskan, saya pindah keyakinan tidak ada unsur harta, laki-laki, tahta, atau hanya sekedar satu kardus superme, karena pure di sini rasa syukur saya, hidup saya sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Hingga saya bisa detik ini loh, malam ini kesaksian di Miracle TV, itu luar biasanya Tuhan Yesus. Coba kalau dulu Tuhan Yesus tidak datang di dalam mimpi saya di saat saya koma, saya tidak bisa kesaksian sekarang malam ini. Jadi statement yang di luar sana mujat saya itu hak Anda. Saya tidak ambil pusing. Jadi saya aja ya, sampai detik ini, terkadang saya belum percaya. Kok Tuhan bisa ngubah hidup saya luar biasa. Saya dulu hidup di jalan kan supir. Berantem. Mabok. Narkoba. Dunia malam. Santapan setiap hari. Dan ini seluruh tubuh saya bertato semua. Tapi semenjak Tuhan Yesus pulihkan hidup saya percaya Tuhan Yesus, saya jadi pengikut Tuhan Yesus. Saya dibaptis, saya menikah, menemukan keluarga baru. Saya sekarang memakai baju terbuka, kelihatan tato, kok rasanya risih gitu loh. Itu, risih sekali. Dan banyak juga yang bilang ke saya, Teteh, kok gemukan ya? Teteh, kok sekarang wajahnya kok ceria terus ya? Ya apalagi yang harus saya cemberutin, apalagi yang harus saya jutekin. Orang saya sudah dipulihkan Tuhan Yesus, harus sukacita dong. Kan seperti itu. Nah itulah.
Mungkin sedikit banyak itu kesaksian saya. Jadi bagi saya Tuhan Yesus luar biasa bagi hidup saya. Dan tidak ada paksaan atau apapun terhadap saya, atau harta, atau tahta, atau statement apapun yang mematahkan, yang ingin mematahkan iman saya agar saya kembali lagi ke keyakinan dulu. Tidak ada sama sekali. Tuhan saya, Tuhan Yesus lebih kaya dari semuanya. Tuhan Yesus itu luar biasa ajaibnya bagi saya. Saya yang dulunya tidak suka, tidak suka sama orang Kristen lah. Memang betul. Sampai dulu saya pernah nih bilang, amit-amit jabang bayi 7 turunan, nggak bakal aku dapat orang Kristen. Gitu. Itulah ucapan dari mulut saya. Ternyata justru Tuhan yang dulu pernah tak katain amit-amit jabang bayi saya 7 turunan nggak akan jadi orang Kristen. Dengan penuh kasih, dengan penuh sayangnya sama saya dipulihkan, diselamatkan dari kecelakaan yang luar biasa.